Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainaliati 1604 1040 1067. Jadi saya akan menjelaskan tentang objek rancangan saya pada perancangan arsitektur 6, yaitu dengan judul rancangan Convention Hall dan menggunakan tema kultura simbol. Di sini dosen pembimbing saya adalah Bapak Insinyur Ilzaidi MSA dan dosen koordinator saya Insinyur Muslim Syah MSc. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang site plan yang pertama. Di sini bisa kita lihat untuk site plan-nya sendiri ada beberapa legendanya. Ada A, B, C. Itu untuk jalur masuk dan jalur keluar. Untuk A sendiri adalah pintu masuk utama dan B adalah pintu masuk samping. Jadi maksud dari pintu masuk utama dan pintu masuk samping itu adalah pintu masuk utama digunakan oleh pengunjung dan pengelola. Sedangkan pintu masuk samping adalah digunakan oleh area servis seperti mobil kebakaran, mobil angkut sampah dan lain sebagainya. Dan untuk pintu keluar berada di satu sisi, yaitu di bagian C. Selanjutnya, jika pengunjung yang datang ingin memarkirkan kendaraannya di basement, bisa langsung masuk ke dalam bangunan. Bisa juga langsung drop off di sini dan keluar di pintu C. Selanjutnya, yang ingin parkir kendaraannya di luar bangunan itu berada di area D dan E untuk mobil, D untuk sepeda motor. Selanjutnya itu area F. Area F ini adalah area pendukung. Masuk dari area pendukung itu seperti digunakan untuk area pengelola, musala, retail, dan lain sebagainya. Untuk G sendiri adalah powerhouse. Powerhouse berada di ujung side bangunan. Di sini digunakan untuk mengalirkan listrik ke bangunan yang dialiri dari PLN. Dan H adalah area utama. Maksud dari area utama itu adalah auditorium utama, auditorium hall yang digunakan pada perancangan ini. Dan terakhir adalah I, papan nama bangunan yang berada di depan jalan raya langsung menghadap ke bangunan itu sendiri. Yang selanjutnya ini adalah layout plan. Jadi di layout plan ini kita bisa melihat isi dalam bangunan pada lantai 1 disertai dengan area yang berada di sekitar bangunan. Jadi yang pertama bisa kita lihat jika pengunjung masuk atau pengelola masuk di area depan pintu utama, itu bisa langsung kita lihat berhadapan dengan lobby dan di depannya resepsionis. Jadi pengunjung yang datang bisa langsung bersantai di ruang tunggu yang disediakan, dan di sini ada ruang tunggu VIP, atau bisa langsung masuk ke auditorium utamanya. Jadi untuk bagian depan ini ada beberapa ruangan seperti retail, ATM center, toilet umum, shift, dan bagian pengelola. Pada bagian pengelola ini sendiri terdapat beberapa ruangan, yaitu ruang rapat, ruang staff, pantry, toilet, ruang kepala bagian, ruang manajer, dan ruang direktur. Untuk pintu masuk utamanya kan berada di sisi barat ini. Selanjutnya bisa kita masuk lewat samping untuk pengunjung atau pengelola memarkirkan kendaraannya di samping bangunan, itu bisa langsung masuk lewat pintu ini. Selanjutnya, jika pengunjung ataupun pengelola masuk dari basement, bisa langsung menggunakan tangga dan lift yang digunakan di sisi dan kanan bangunan. Jadi bisa langsung masuk ke ruang lantai 1. Di ujung bangunan bisa kita temukan musala yang digunakan untuk laki-laki dan perempuan. Selanjutnya langsung masuk ke auditorium utamanya. Pada auditorium utama ini bisa kita lihat beberapa ruangan seperti ruang pers dan ruang auditorium utamanya. Jadi di ruang auditorium utama ini beberapa ruang, yaitu ruang proyektor, ruang persiapan, ruang lighting. Dan di sisi kiri dan kanan terdapat toilet untuk pria dan wanita. Untuk ruang pers sendiri digunakan untuk masa yang lebih sedikit dengan beberapa ruang, yaitu ruang persiapan di kiri dan kanan, dan ruang pers yang berada ada panggung yang berada di ruang pers tersebut. Selanjutnya terdapat pintu di kiri dan kanan bangunan auditorium, dan itu digunakan untuk keadaan darurat seperti kebakaran dan lain sebagainya. Namun pintu tersebut juga bisa kita buka jika ada pengunjung yang ingin mendapatkan udara yang segar yang dikelilingi oleh taman. Di sini kita bisa lihat ada satu air mancur yang digunakan untuk menghias taman, dan itu digunakan untuk memanjakan mata dari pengunjung. Dan di ujung di sini kita lihat powerhouse-nya. Powerhouse-nya itu sendiri digunakan untuk mengalirkan listrik dari PLN dan langsung menghubungkan ke dalam bangunan.
Selanjutnya adalah basement. Jadi ini adalah denah basement pada bangunan convention hall. Jadi basement masuk di sisi kiri bangunan, yaitu masuk, dan ini untuk parkiran sepeda motor. Ini untuk parkiran mobil. Rute sirkulasinya adalah mobil masuk dan langsung memarkir kendaraannya dan langsung jika ingin keluar. Dan seperti itu. Dan itu juga digunakan untuk seluruh bagian mobil, parkiran mobil. Nah, untuk parkiran sepeda motor bisa langsung memarkirkan kendaraannya dan langsung bisa keluar. Bisa keluar ada di sisi kanan bangunan. Selanjutnya adalah denah lantai 1 pada bangunan. Tidak jauh beda dengan layout. Denah lantai 1 merupakan denah untuk lantai 1 tanpa dikelilingi dengan kondisi lingkungan bangunan. Jadi di denah lantai 1 ini, di sini pintu masuk utama dan ini pintu masuk samping. Selanjutnya ada ada sepasang pintu di kiri dan kanan dari auditorium utama. Selanjutnya untuk pengunjung yang drop off dan masuk ke dalam pintu masuk utama bisa langsung masuk dan menemukan lobi, dan di depannya ada resepsionis, ruang operator, dan ruang reservasi. Di kiri dan kanan ada ruang tunggu, dan ada satu ruang tunggu untuk VIP, dan untuk di ujung kiri bangunan terdapat toilet, retail, dan bagian pengelola. Dan di ujung kiri bangunan terdapat musala. Dan ini adalah pintu masuk dari samping untuk pengunjung atau pengelola yang memarkirkan kendaraannya di luar bangunan. Ini adalah auditorium utama dan ruang pers. Di sini terdapat ruang pers yang tidak terlalu banyak masanya, dan di sini adalah ruang auditorium utama yang dilengkapi dengan beberapa ruang seperti ruang proyektor, ruang persiapan, dan ruang lighting. Selanjutnya adalah denah lantai 2. Jadi di denah lantai 2 ini terdapat beberapa ruangan, yaitu kafetaria, restoran, area outdoor, dan beberapa ruang servis lainnya. Di sini terdapat void yang langsung menuju ke lantai 1. Dan untuk ruang auditoriumnya sendiri adalah langsung tidak terdapat ruang lagi, karena auditoriumnya itu setinggi kurang lebih 10 meter yang membuat dia langsung menuju ke lantai 2. Jadi hanya untuk lantai 2 ini hanya digunakan bagian depan bangunan saja. Jadi di sini ada kafetaria, ruang CCTV, ruang kontrol, ruang cleaning service, ruang staff kafetaria, ruang staff restoran, dan gudang. Di sini bisa kita lihat dapur restoran dan untuk ruang makan restorannya. Selanjutnya ini adalah tampak dari bangunan. Jadi bisa kita lihat ini detail dari tampak bangunannya. Ada kaca untuk detail-detailnya. Ini restorannya juga menggunakan kaca. Untuk atapnya, untuk auditorium itu menggunakan atap rangka ruang berbentuk dom, dan di depannya menggunakan dak beton. Ini kolom-kolomnya. Saat ini diletakkan pohon agar bisa kita lihat skala dari tinggi bangunannya terhadap pohon tanpa ada patung. Selanjutnya ini adalah tampak samping kiri bangunan, yang di sampingnya terdapat pintu masuk samping, yaitu ini adalah tampaknya. Selanjutnya ini tampak belakang dari bangunan, yang terdapat dua pintu yang ada di auditorium utamanya. Bisa kita lihat ini adalah ruang persiapan untuk auditorium utamanya menggunakan dinding kaca. Ini untuk tampak belakang. Yang terakhir ini adalah tampak samping kanan dari bangunan. Kita lihat ini untuk door off-nya. Soalnya ini adalah tampaknya, dan ini masih menggunakan beberapa tambahan pohon untuk bisa kita melihat skalanya. Selanjutnya ini adalah perspektif eksteriornya. Di sini bisa kita lihat ini untuk outdoor tadi, ini untuk pintunya, jendelanya, ini untuk drop off-nya, ini pintu masuk utamanya, ini eksteriornya.
Ini bisa kita lihat tampak dari detail-detailnya seperti ini. Ini dia eksteriornya, bisa kita lihat dari bawah ya. Selanjutnya untuk daerah belakangnya, pintu masuk samping, ini dia pintu masuk untuk orang yang memarkirkan kendaraannya di luar bangunan, bukan di basement. Ini untuk auditorium utamanya. Sini ada air mancanya, dan ini yang lantai 2 ini adalah restoran, yang di bawahnya adalah sauna. Ini adalah ruang VIP, ruang VIP seperti itu. Jadi jika kita masuk ke dalam interiornya, jika kita lihat di sini, kita masuk dari sini, itu kita langsung bertemu sama void-nya, karena kita bilang tadi di tengah-tengahnya ada void ya. Jadi ini dia void-nya. Ini seperti ini. Kita bisa lihat keluar bangunan kita seperti apa. Ini bagian bawahnya pintu utama, ini void-nya, ini bagian untuk servis seperti itu. Selanjutnya interior dari bawahnya seperti ini detail dari bangunan. Ini detailnya, ini ruang tunggu. Ini untuk bagian pengelola sebelah kanan dan detail di sebelah kiri. Gitu. Nah, itu adalah interior dan eksterior dari bangunan convention hall yang saya rancang. Selanjutnya ini adalah potongan dari bangunan. Ini adalah potongan AA. Di potongan AA ini bisa kita lihat ini menggunakan fondasi tiang pancang, dan antar fondasinya itu dengan berjarak 8 meter. Dan ini untuk atapnya, atap dak betonnya. Sini ini adalah basement dari bangunan. Ini ada 1 dan lantai 2. Ini adalah muka tanahnya. Ini potongan AA. Selanjutnya ini adalah potongan BB dari bangunan. Jadi ini potongan BB-nya, ini drop off-nya. Ini masih menggunakan tiang pancang, ini dak betonnya. Di sini auditoriumnya, di sini ini ruang pers, ini auditorium utamanya, dan ini basementnya. Ini area outdoor pada lantai 2, dan ini void, potongan void-nya. Ini adalah potongan BB pada bangunan. Selanjutnya adalah detail struktur. Di sini yang pertama kita lihat detail struktur dari fondasi tiang pancang. Ini detailnya. Strukturnya 35/50, pasangan ujung bata, ini beton cor, pasir urut, dan tanah urut. Ini untuk ukuran-ukuran pada fondasi tiang pancangnya. Selanjutnya di sini adalah detail bak kontrol. Inilah detail dari bak kontrolnya, dan ini detail dari bak kontrol juga, ini dari potongannya. Ini ada trace ram, cor beton, dan pasir urutnya. Ini adalah detail struktur. Yang terakhir kita akan masuk ke utilitas pada bangunan. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang utilitas IPAL. Jadi ini denah IPAL-nya. Di sini ada legendanya, ini safety tank, ini sumber resapan, ini meteran, dan ini PDAM. Jadi denah IPAL ini akan mengalirkan air, baik itu air bersih ataupun air kotor dan air bekas dan air limbah, ke bagian-bagian yang telah ditentukan. Jadi untuk warna merah adalah air limbah, untuk warna kuning adalah air bersih, dan untuk warna biru adalah air kotor. Di sini dialiri dari shaft yang berada di ujung bangunan ke seluruh bangunan. Ini untuk lantai satunya. Di sini bisa kita lihat dialiri ke toilet di bagian pengelola,
musola, toilet pada auditorium utama, dan yang untuk lantai 2-nya dialiri ke toilet yang ada di restoran, di dapur, dan di toilet yang ada di toilet umum yang ada di lantai 2-nya. Nah, ini adalah denah sirkulasi air, distribusi air di bangunan convention hall. Selanjutnya ini adalah denah sprinkler dan smoke detector. Jadi untuk legendanya yang berwarna hijau adalah sprinklernya, smoke detectornya yang berwarna merah, fire extinguisher-nya itu yang berlama seperti ini, hijau instalasi sprinklernya dan biru instalasi hidrannya. Jadi ini denah untuk yang berada di basement. Jadi alat pemadam kebakarannya itu diletakkan di dekat tangga seperti ini, di sudut-sudut bangunan. Terdapat 8 titik di basement. Selanjutnya untuk lantai satunya terdapat beberapa titik, yaitu 1, 2, 3, 4, 5 yang berada di depan toilet umum, sebelah lift, di kiri dan kanan pintu masuk, sebelah lift lagi, dan di pintu keluar darurat yang berada di auditorium utama. Selanjutnya di lantai 2 terdapat di beberapa titik, yaitu ada 6 titik di ujung bangunan, di dekat lift, 7 titik di depan toilet umum, dan di depan pintu outdoor. Dan ini merupakan utilitas untuk sprinkler dan smoke detector. Selanjutnya yang terakhir adalah utilitas untuk listrik. Jadi di sini legendanya yang warna merah adalah lampu fitting, yang warna kuning lampu downlight, saklar tunggal, saklar ganda, dan stop kontak. Jadi ini aliran listriknya, ini stop kontaknya, ini lampu downlightnya, ini merupakan denah elektrikal untuk basement. Selanjutnya ini denah elektrikal untuk denah lantai 1. Bisa kita lihat dialiri beberapa macam jenis pola lampu, dan ini untuk auditoriumnya. Dan yang terakhir ini adalah untuk lantai 2-nya. Ini restoran, ini kafetarianya. Dan begitulah penjelasan utilitas untuk pembangunan convention hall. Mungkin hanya sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.